Malam itu, hawa dingin Cemoro Sewu seolah menusuk hingga tulang. Kabut mulai turun perlahan, menutupi jalur pendakian yang akan dilalui Amir, Arman, dan Jaja. Tiga sahabat lama ini sudah lama merencanakan pendakian ke Gunung Lawu, tapi kali ini terasa berbeda, karena mereka sengaja memilih malam 1 Suro, malam yang dikenal keramat oleh masyarakat sekitar. Sebelum berangkat, suasana base camp terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa pendaki lain memilih turun lebih awal, menghindari aura mistis yang sering menyelimuti gunung saat malam pergantian tahun Jawa itu. Namun, ketiganya justru penasaran. Bagaimana rasanya mendaki ketika sebagian besar orang menghindarinya? Saat tengah mempersiapkan barang, seorang kakek penjaga warung menghampiri mereka dengan tatapan serius. Anak-anak, malam ini malam 1 Suro. Banyak yang gak terlihat akan berkeliaran. Kalau nanti dengar suara aneh, jangan sekali-kali ditanggapi. Jalan lurus saja, jangan menyimpang, ucapnya sambil menatap satu persatu wajah mereka. Amir tersenyum sopan, berusaha mengusir rasa canggung yang muncul setelah mendengar peringatan itu. Iya, Kek. Kami hati-hati kok, jawabnya. Arman hanya mengangguk singkat, sedangkan Jaja tampak lebih tenang meski sorot matanya menunjukkan sedikit kegelisahan. Setelah berpamitan, mereka mulai melangkah melewati pintu rimba. Jalur awal masih cukup landai, hanya diselimuti kabut tipis yang semakin lama semakin menebal. Lampu senter mereka berpendar samar, memantulkan kilau embun di dedaunan. Perjalanan terasa tenang pada awalnya. Canda kecil sesekali keluar dari mulut Jaja, mencoba mencairkan suasana dingin yang mulai menggigit kulit. Namun, setelah beberapa kilometer berjalan, kesunyian mulai mendominasi. Kabut makin pekat, membuat jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Suara-suara hutan, yang biasanya berupa derik serangga atau hembusan angin, terasa hilang begitu saja, seolah alam sedang menahan napas. Kerasa nggak? Suasananya beda banget, bisik Arman sambil menyalakan rokok untuk mengusir dingin. Amir mengangguk perlahan. Sejak tadi kayak ada yang ngelihatin, balasnya tanpa menoleh ke belakang. Ia memang sensitif terhadap hal-hal gaib, tapi kali ini ia memilih diam, tak ingin membuat suasana semakin mencekam. Jaja yang berjalan paling belakang mulai merasa gelisah. Berkali-kali ia menoleh ke belakang, memastikan bahwa tak ada yang mengikuti mereka. Namun, setiap kali menoleh, bayangan pepohonan yang tertutup kabut seolah berubah menjadi sosok-sosok tinggi yang dia memerhatikan. Di tengah perjalanan menuju pos 2, tiba-tiba suara gamelan lirih terdengar dari kejauhan. Dentingannya samar namun jelas, seakan datang dari tengah kabut. Bro, kalian denger nggak? Tanya Jaja pelan, menghentikan langkahnya. Arman mengerutkan kening. Suara musik? Amir menarik napas dalam-dalam. Ia langsung teringat pada peringatan sang kakek. Malam ini, pasar gaib disebut-sebut akan terbuka bagi mereka yang tidak sengaja memasukinya. Suasana mendadak hening. Denting gamelan semakin terasa dekat, disertai suara orang-orang bercakap-cakap, seperti suara pasar yang ramai di tengah malam. Namun anehnya, di sepanjang jalur pendakian, tak ada satupun lampu tenda atau suara pendaki lain. Arman mencoba meyakinkan diri. Mungkin ada acara adat di bawah? Amir menggeleng perlahan. Gak mungkin sejernih ini suaranya kalau dari bawah. Mereka bertiga saling berpandangan, menyadari sesuatu yang ganjil sedang terjadi. Tak lama, bau wangi kemenyan tercium samar, menyusup di antara kabut. Jaja merapatkan jaketnya, kali ini benar-benar merasa bulu kuduknya berdiri. Kita, lanjut aja. Jangan nengok kanan kiri, ujar Amir tegas, mencoba memimpin perjalanan dengan lebih hati-hati. Mereka melangkah lebih cepat, berusaha mengabaikan setiap suara yang terdengar. Namun semakin jauh berjalan, suara gamelan seolah-olah mengikuti, tak pernah benar-benar menghilang. Di tengah kepanikan yang mulai merayap, Jaja sempat melihat sesuatu dari ujung matanya, sebuah gapura tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya saat mendaki Lawu di siang hari. Gapura itu berlumut, dihiasi ukiran kuno, berdiri di antara pepohonan rimbun. Mir, lo lihat itu nggak? Bisik Jaja dengan suara bergetar. Amir menatap ke arah yang ditunjuk. Hatinya semakin tidak tenang. Ia sadar, mereka sudah memasuki wilayah yang bukan milik manusia biasa. Kabut semakin tebal, suara gamelan makin kuat. Malam itu, pendakian yang seharusnya hanya menjadi petualangan biasa, berubah menjadi perjalanan ke dunia yang tak pernah mereka bayangkan. Langkah mereka terhenti di depan gapura tua yang entah bagaimana muncul di antara kabut. Ukiran-ukiran aneh menghiasi tiang gapura itu,
seolah menceritakan kisah zaman dahulu. Di atasnya, terdapat sebuah ukiran kepala naga dengan mulut terbuka, melambangkan pintu masuk ke dunia lain. Amir menatap gapura itu dengan ngeri. Ia tahu benar, dalam kepercayaan Jawa kuno, gapura seperti ini bukan sembarang bangunan. Ini adalah pintu gerbang, bisa ke pasar gaib, atau ke dunia roh yang bersemayam di gunung. Bro, ini apaan sih? Kok kayak beda dimensi? Gumam Arman setengah berbisik. Jaja menelan ludah. Ia merasa seperti seekor tikus yang berjalan ke mulut harimau, tapi langkahnya seperti terkunci, sulit untuk berbalik. Tanpa berkata-kata, mereka memutuskan untuk terus melangkah, melewati gapura itu. Begitu mereka melewati batas gapura, suasana di sekeliling berubah drastis. Jalan setapak yang tadi dipenuhi bebatuan kini berganti menjadi jalan tanah padat berwarna gelap, di kanan kiri berdiri saung-saung kecil, dihiasi lentera berkelap-kelip. Dan di sanalah mereka melihatnya, pasar. Tapi ini bukan pasar biasa. Para pedagang berwajah aneh duduk di balik lapak-lapak sederhana, menawarkan barang-barang aneh, batu mulia yang bersinar dalam gelap, kain-kain berwarna ungu pekat dengan sulaman yang berpendar, serta berbagai jenis makanan yang mengeluarkan aroma menggoda tapi asing. Para pembeli yang lalu lalang juga tak kalah anehnya. Ada yang berbadan tinggi menjulang seperti pohon pinus, ada pula yang mengenakan pakaian zaman kerajaan Majapahit. Beberapa makhluk bahkan terlihat transparan, seolah tubuh mereka hanya setengah nyata. Amir ini... Arman hampir tak bisa berkata-kata. SSSTT, jangan bicara apa-apa, bisik Amir cepat. Ia ingat jelas peringatan sang kakek, jangan asal bicara. Mereka bertiga menunduk, menahan napas, berjalan perlahan di tengah keramaian makhluk-makhluk pasar setan itu. Tapi semakin jauh melangkah, suasana semakin terasa menghimpit. Pandangan makhluk-makhluk itu terasa menusuk, seolah mereka sadar bahwa ada manusia asing masuk ke dalam dunia mereka. Sebuah suara menggoda tiba-tiba terdengar di telinga Jaja. Anak muda lapar, ya? Coba ini, sate kambing muda. Tanpa sadar, Jaja menoleh. Seorang pedagang wanita, dengan wajah setengah manusia, setengah menyerupai kambing, menyerahkan tusukan sate yang masih mengepul panas. Aroma dagingnya begitu menggoda, seolah menghipnotis. Jaj, jangan, bisik Amir keras, segera menarik tangan Jaja menjauh. Langkah mereka dipercepat. Jaja, yang hampir saja menerima sate itu, kini wajahnya pucat pasi. Tadi baunya enak banget, gumamnya ketakutan. Mereka terus berjalan tanpa tujuan pasti. Setiap lapak terasa membawa rayuan masing-masing, perhiasan berkilauan, buah-buahan segar yang memancarkan cahaya, bahkan suara-suara yang memanggil nama mereka satu persatu. Amir. Amir beli ini, cuma satu langkah saja. Arman, kamu kan suka emas, ayo, ambil. Jaja. Jaja lapar ya? Makan dulu. Bisikan-bisikan itu menyerang pikiran mereka seperti ribuan jarum. Langkah mereka mulai goyah, pandangan kabur. Jaja hampir berbelok ke sebuah lorong kecil saat Arman cepat menariknya kembali. Astagfirullah, ini jebakan, teriak Amir dalam hati. Dalam putus asa, mereka mencari jalan keluar. Tapi semua arah kini tampak sama. Saung-saung pasar itu seolah menggandakan dirinya, mengelilingi mereka dari semua sisi. Kabut makin tebal, udara makin sesak, dan suara gamelan bertambah keras, berdentum memekakan telinga. Amir menggenggam tas ranselnya erat-erat, dan di sela rasa paniknya, ia ingat sesuatu. Bacaan doa. Dengan suara bergetar, Amir mulai membaca surat Al-Fatihah perlahan. Arman dan Jaja segera mengikuti, melafalkan ayat suci dengan sepenuh hati. Anehnya, semakin mereka membaca, kabut di sekeliling perlahan menipis. Satu persatu saung pasar mulai menghilang, berubah menjadi pepohonan cemara yang menjulang tinggi. Dentuman gamelan memudar, berganti menjadi suara desir angin malam. Mereka akhirnya terjatuh di sebuah batu besar, kelelahan. Ketika melihat sekeliling, jalur pendakian normal tampak kembali. Tak ada lagi gapura tua, tak ada lagi pasar setan. Hanya suara serangga malam dan desir angin dingin yang menemani mereka. Amir menatap kedua sahabatnya, napas mereka masih memburu. Kita hampir nggak balik, gumam Jaja dengan suara parau. Arman hanya mengangguk lemah. Ketiganya menyadari, pengalaman barusan bukan mimpi. Mereka benar-benar nyaris terperangkap dalam dunia pasar setan di malam satu suro, dan mungkin,
jika mereka sedikit saja tergoda, mereka tak akan pernah kembali. Malam itu, mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar, memulihkan tenaga. Puncak Lawu yang tadinya jadi tujuan utama, kini terasa tidak lagi penting. Mereka hanya ingin turun dengan selamat sebelum malam benar-benar mengambil mereka. Setelah kejadian di pasar setan itu, tubuh Amir, Arman, dan Jaja terasa remuk. Namun rasa takut lebih mendominasi daripada rasa lelah. Mereka sadar, mereka harus cepat turun sebelum malam berganti. Jam di tangan Amir menunjukkan pukul 1.45 dini hari, masih jauh dari fajar. Mereka berdiskusi sebentar sambil berjongkok di antara semak-semak. Kita turun lewat jalur Cemoro Kandang aja, bro. Jalurnya lebih landai, walaupun muter sedikit, usul Amir. Arman dan Jaja mengangguk lemah. Tak ada yang ingin memperpanjang waktu di gunung ini. Langkah mereka terayun pelan, berpegangan satu sama lain. Angin malam berdesir, membawa aroma tanah basah bercampur kemenyan yang sesekali tercium samar. Mereka hampir sampai di persimpangan menuju jalur Cemoro Kandang ketika suara itu datang. Lirih, nyaris tak terdengar. Cekikikan. Suara tawa perempuan, panjang dan dingin, bergema di antara pohon-pohon besar. Arman langsung berhenti. Dengar gak? Bisiknya. Amir mengangguk kaku. Jaja bahkan sudah menggigil, matanya liar menatap sekitar. Mereka mempercepat langkah, menuruni jalan setapak yang licin. Tapi tak lama, jalanan berubah aneh. Semula jalur bersih dan tertata, kini berubah menjadi jalan tanah becek, dengan akar-akar besar melintang seenaknya. Ini, kok beda ya? Jaja mulai panik. Amir berhenti, matanya menyipit. Ini bukan jalur Cemoro Kandang, gumamnya berat. Mereka bertiga saling bertukar pandang. Kesalahan arah di Gunung Lawu, apalagi malam hari saat satu suro, bisa berarti bencana. Salah-salah, mereka bisa masuk ke alam lain lagi. Balik arah aja, kita cari jejak kita tadi, ajak Arman. Mereka berbalik, dan di sanalah mereka melihatnya. Sosok hitam setinggi manusia, berdiri diam di tengah jalan setapak, hanya beberapa meter dari mereka. Wajahnya kabur, tubuhnya seperti diselimuti asap pekat. Tapi yang paling menakutkan adalah matanya. 2 titik merah menyala, menatap langsung ke arah mereka. Jaja langsung berteriak panik. Arman hampir menjatuhkan senter dari tangannya. Amir, dengan gemetar, menarik kedua sahabatnya untuk berbelok ke arah lain, menyusup di antara semak-semak tinggi. Mereka berlari secepat mungkin, tanpa peduli arah. Ranting-ranting mencakar wajah dan lengan mereka. Napas mereka memburu, tapi suara cekikikan itu tetap mengikuti, seolah bayangan hitam itu mengejar tanpa henti. Setelah entah berapa lama berlari, mereka tiba di sebuah pohon besar. Pohon itu aneh, batangnya tebal, bercabang banyak, dan di bawahnya ada batu nisan tua berlumut. Mereka berhenti, terengah-engah, memandang sekeliling. Tak ada jalan, tak ada jalur pendakian, hanya hutan liar dan gelap gulita. Bro, kita di mana ini? Suara Jaja hampir menangis. Amir menggigit bibirnya. Ia menatap batu nisan itu dengan takut. Dalam hati kecilnya, ia tahu, mereka tersesat di dunia lain lagi. Namun di tengah keputusasaan itu, terdengar suara. Bukan cekikikan, bukan bisikan, tapi sebuah tabuhan kentongan. Tong, tong, tong. 3 kali berturut-turut, ritmenya lambat dan berat. Amir langsung merinding. Arman menoleh ke segala arah. Kentongan dalam budaya Jawa adalah tanda penting, bisa jadi tanda darurat, atau tanda ritual. Tapi di tengah hutan gunung begini, siapa yang memukul kentongan? Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga mengikuti arah suara itu. Setiap dentuman kentongan, seolah menjadi panduan di tengah kabut pekat. Langkah mereka makin cepat. Rasa takut bercampur harapan untuk menemukan jalan pulang. Tapi suara itu menggiring mereka ke jalur sempit, diapit batu-batu besar, seperti sebuah lorong alami. Amir berhenti di depan lorong itu. Ini, jebakan gak ya? Gumamnya. Arman mengangkat bahu. Pilihannya cuma 2, diam di sini, atau ikutin suara itu. Akhirnya mereka nekat masuk ke dalam lorong itu. Gelap, dingin, dan udara di dalam terasa berat. Jaja sempat tersandung akar pohon yang menjalar di tanah, tapi Arman cepat membantunya berdiri. Beberapa menit kemudian, mereka keluar dari lorong, dan keajaiban terjadi.
Mereka menemukan jalan setapak yang diterangi cahaya bulan, dan lebih penting lagi, di kejauhan tampak gapura batu bertuliskan, Cemoro Kandang. Mereka berlari sekuat tenaga menuju gapura itu. Saat melewati gapura, suara kentongan mendadak berhenti. Angin malam berhembus tenang. Suasana kembali normal. Mereka bertiga terjatuh di tanah berumput, menatap langit malam yang kini terlihat jernih. Bulan purnama menggantung indah di langit, seolah memberi selamat atas keselamatan mereka. Amir menengadah, mengucap syukur dalam hati. Arman memeluk lututnya, mencoba mengatur napas. Jaja menatap sekeliling, memastikan tak ada lagi makhluk aneh yang mengikuti mereka. Mereka sadar satu hal, pengalaman ini akan membekas seumur hidup. Dan Gunung Lawu di malam satu suro bukan sekadar gunung biasa, ia adalah gerbang dunia lain bagi yang tak siap. Amir, Arman, dan Jaja duduk terengah-engah di bawah gapura Cemoro Kandang. Tubuh mereka lelah, penuh luka goresan akibat berlari membabi buta di hutan tadi. Tapi rasa lega membanjiri dada mereka. Akhirnya, mereka merasa sudah kembali ke jalur nyata, jalur yang manusiawi. Bulan purnama menggantung rendah di langit, seolah mengawasi mereka. Astaga, gila, hampir aja, Jaja bergumam sambil memegangi lututnya yang lecet. Arman hanya tertawa kecil, tawa getir yang terdengar lebih seperti pelarian dari rasa takut. Amir menatap jalan menurun yang membentang di depan mereka, jalur menuju base camp, dan akhirnya ke bawah, ke dunia yang aman. Namun saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan, terdengar langkah kaki dari arah belakang. Langkah itu berat, lambat, menyeret tanah. Mereka bertiga langsung menoleh. Di bawah cahaya bulan, sosok itu muncul. Seorang lelaki tua, mengenakan pakaian compang-camping, dengan topi caping lusuh menutupi sebagian wajahnya. Ia membawa tongkat kayu panjang dan berjalan terseok-seok. Amir menahan napas. Lelaki itu tidak tampak berbahaya, tapi suasananya terasa aneh. "Permisi, Pak, mau ke bawah juga?" sapa Arman, mencoba bersikap ramah. Lelaki itu berhenti beberapa meter di depan mereka. Ia menunduk, wajahnya tersembunyi dalam bayangan topinya. Tanpa menjawab, ia hanya mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke arah jalan setapak menurun. "Turun, tapi jangan lihat ke belakang," gumamnya pelan, suaranya serak seperti suara kayu tua digesek. Amir, Arman, dan Jaja saling pandang. Ada hawa dingin yang merambat naik di sepanjang tulang punggung mereka. Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, lelaki itu berjalan melewati mereka, lalu menghilang begitu saja di tikungan jalur, padahal jalur itu seharusnya panjang dan lurus. Seolah-olah lelaki itu menguap ke udara. Jaja bergetar. Kita barusan ketemu apa barusan?" Amir menelan ludah. Aku nggak tahu, Jia." Mereka bertiga berdiri. Pilihan mereka hanya satu, terus turun. Walau dalam hati mereka menyadari, apapun yang terjadi tadi, itu adalah peringatan. Mereka berjalan cepat, menuruni jalur berliku. Hening. Hanya suara langkah mereka dan gemerisik daun. Beberapa menit berlalu, tapi suasana mulai terasa ganjil lagi. Mereka merasa berjalan berjam-jam, namun jalur tetap saja itu-itu saja. Gapura batu tadi seolah tak pernah jauh meninggalkan mereka. Bahkan ketika Amir melirik ke belakang, ia terkejut. Gapura itu masih terlihat jelas. Kok gapuranya masih di situ?" seru Amir panik. Arman dan Jaja ikut menoleh, dan pada saat itulah, suasana berubah drastis. Langit yang tadi cerah kini mendadak mendung. Awan hitam pekat menggulung cepat, menutupi bulan. Angin kencang bertiup, membawa aroma busuk seperti bangkai. Tiba-tiba, dari kegelapan di belakang mereka, bayangan-bayangan hitam bermunculan, makhluk tak berbentuk jelas, seperti asap hidup, melayang-layang mendekat. "Jangan lihat ke belakang." Terdengar suara teriakan keras, suara lelaki tua tadi, menggema entah dari mana. Amir langsung membalikkan badan, mendorong Arman dan Jaja. "Lari! Lari ke depan! Jangan nengok lagi!" Mereka bertiga berlari sekencang-kencangnya. Dada mereka sesak, napas hampir habis. Di belakang, terdengar suara raungan, jeritan, dan derap langkah makhluk-makhluk tak kasat mata itu mengejar. Sesekali Jaja hampir terpeleset, tapi Arman menarik tangannya. Amir, dengan sisa tenaga, berusaha menerobos jalanan berbatu yang terasa semakin berat dan licin. Perjalanan yang seharusnya mudah menurun malah menjadi medan penuh teror. Di tengah perjalanan,
Mereka melihat sebuah gubuk kecil di pinggir jalur, bangunan reot dengan pintu separuh terbuka. Di dalamnya tampak cahaya temaram seperti api lilin. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari masuk ke dalam gubuk itu dan menutup pintu rapat-rapat. Begitu pintu tertutup, semua suara di luar mendadak hilang. Hening. Seperti dunia luar tiba-tiba membeku. Amir, Arman, dan Jaja saling berpandangan, tubuh mereka gemetar hebat. Di dalam gubuk itu, bau dupa memenuhi ruangan. Dindingnya penuh dengan rajah-rajah Jawa kuno, mantra-mantra yang digoreskan dengan tinta merah. Di pojok ruangan, di atas altar sederhana, tampak sesajen, bunga melati, kemenyan, dan potongan-potongan kecil daging yang tidak mereka kenali. "Apa, tempat apa ini?" bisik Jaja, suaranya hampir tak terdengar. Arman menelan ludah, matanya mengamati rajah-rajah di dinding. "Ini, tempat perlindungan," gumamnya. "Kalau dicerita-cerita, ada orang-orang tua yang bikin tempat kayak gini buat nyelamatin pendaki dari gangguan." Amir memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun di dalam pikirannya, terngiang kata-kata lelaki tua tadi. "Turun tapi jangan lihat ke belakang." Mereka sadar satu hal, mereka sudah melanggar. Mereka melihat ke belakang. Dan kini, bayang-bayang dari dunia lain telah menemukan mereka. Di tengah ketegangan itu, suara ketukan keras menggema dari pintu gubuk. "Tok! Tok! Tok!" 3 ketukan, berat dan pelan. Amir, Arman, dan Jaja membeku. Mereka tahu, siapapun, atau apapun, yang mengetuk pintu itu bukan manusia. Ketukan itu kembali terdengar. "Tok! Tok! Tok!" Amir, Arman, dan Jaja saling berpandangan. Tak ada yang berani bergerak, bahkan untuk sekadar bernafas lebih keras. Suara ketukan itu terdengar berat, seolah makhluk di balik pintu punya kekuatan tak wajar. Jaja bergidik, hampir menangis. Kita jangan buka, kan?" Arman mengangguk cepat, wajahnya pucat. Jangan apapun yang terjadi." Amir, yang selama ini paling tenang, bahkan kini terlihat ragu. Ada bisikan halus di telinganya, suara lembut, memanggil namanya dengan nada yang akrab. "Amir, bukakan pintunya, ini aku." "Ibumu?" Amir menutup telinga, gemetar. Ia tahu itu bukan suara ibunya. Jaja juga mulai panik, karena ia mendengar suara lain, suara adiknya yang masih kecil, menangis meminta tolong. "Bang, bukain pintunya, aku takut." Tangisannya nyata, menyayat hati. Rasanya semua naluri ingin membuka pintu itu dan memeluk adiknya. Tapi Jaja menahan air mata, menggigit bibirnya keras-keras agar tetap sadar. Di tengah kebingungan, Arman merogoh sakunya. Ia mengeluarkan sebuah tasbih kayu tua, warisan dari kakeknya, seorang guru agama di kampung. Tanpa ragu, ia mulai membaca doa pelan-pelan. Amir dan Jaja mengikutinya, melantunkan apapun yang mereka bisa. Ayat-ayat suci mengalir dari bibir mereka, walaupun lidah mereka nyaris keluh karena ketakutan. Ketukan itu berhenti. Untuk sesaat, hanya keheningan yang tersisa. Namun, tiba-tiba, pintu gubuk berguncang keras, seperti ada yang mencoba menerobos masuk. Brak! 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 Dinding reot itu bergetar. Lilin di altar berkelip-kelip, nyaris padam. Angin kencang mendesir masuk dari sela-sela papan gubuk, membawa bau busuk yang semakin menyengat. Dari sela-sela pintu, Amir bisa melihat bayangan hitam, tinggi, kurus, dengan tangan panjang abnormal mencakar-cakar pintu. Suara-suara lirih mulai terdengar, membentuk bisikan kacau. "Keluar, ikut kami, kembali ke pasar kami. Kalian sudah dipanggil, kalian tidak boleh pulang." Arman menggenggam tasbihnya lebih kuat dan berteriak lantang, membaca doa sekeras-kerasnya. Amir dan Jaja mengikuti, mengerahkan seluruh tenaga mereka dalam lantunan ayat-ayat itu. Perlahan-lahan, raungan dari luar mulai melemah. Ketukan melemah. Cakaran mereda. Bayangan hitam itu perlahan memudar, larut bersama angin malam. Mereka bertiga terduduk di lantai gubuk, lemas, basah oleh keringat dingin. "Astaga, kita hampir habis," bisik Amir. Tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar di dalam gubuk. Mereka menoleh, dan melihat sosok lelaki tua yang tadi mereka temui di bawah gapura.
Kini wajahnya tampak jelas, kulitnya keriput, matanya tajam tapi teduh, mengenakan pakaian serba putih yang sederhana. Tanpa berkata apa-apa, lelaki tua itu duduk di dekat altar, mengambil dupa, dan menyalakannya lagi. Asap dupa menguar, memenuhi ruangan dengan aroma kuat yang menenangkan. "Kalian beruntung," gumam lelaki itu pelan, suaranya dalam. Amir memberanikan diri bertanya, "Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ada pasar setan itu?" Lelaki tua itu menatap mereka bergantian, lalu berbicara dengan lambat, seolah memilih kata-katanya. "Setiap malam satu suro, batas antara dunia manusia dan dunia jin menipis di tempat ini. Gunung Lawu menjadi jembatan. Mereka yang berjualan di pasar setan itu dulunya manusia serakah, yang terjebak karena menuruti bisikan hawa nafsu." Jaja menelan ludah. "Jadi, kalau kita beli apapun dari mereka, sekali kau menerima apa yang mereka tawarkan, kau tidak akan bisa kembali," jawab lelaki itu. "Wujud pasar itu bisa bermacam-macam. Ada yang berbentuk pasar malam, pesta rakyat, bahkan bazar makanan. Tapi semua itu jebakan." Arman berbisik, "Kenapa kita bisa terjebak, padahal kita cuma mendaki biasa?" Lelaki tua itu tersenyum tipis, pahit. "Karena malam ini, malam paling sakral. Siapapun yang berada di jalur itu tanpa perlindungan doa atau niat suci, rentan terseret." Suasana di dalam gubuk hening sejenak. Kemudian lelaki tua itu berdiri. "Ikuti aku. Kita harus keluar dari sini sebelum fajar." Tanpa banyak tanya, Amir, Arman, dan Jaja segera berdiri, mengikuti lelaki tua itu keluar dari gubuk. Angin malam menerpa wajah mereka, kini terasa lebih sejuk, lebih nyata. Namun, ketika mereka melangkah keluar, mereka sadar jalur di depan mereka bukan jalur setapak biasa. Jalur itu kini membelah lautan kabut putih tebal, lurus memanjang seperti lorong. "Jangan berhenti, jangan bicara," pesan lelaki tua itu. "Dan ingat, apapun yang kalian lihat di sisi jalan, abaikan." Dengan dada berdegup kencang, mereka berjalan menembus kabut, memasuki lorong misterius yang bisa membawa mereka kembali ke dunia nyata, atau justru semakin dalam ke dunia gaib. Langkah kaki Amir, Arman, dan Jaja menjejak pelan di tanah berpasir, membelah lorong kabut yang membentang tanpa ujung. Kabutnya padat, seperti dinding hidup yang berbisik di telinga mereka. Di depan, lelaki tua itu berjalan perlahan tapi pasti, tongkat kayu di tangannya bergetar seiring langkahnya, seolah merasakan sesuatu yang tak kasat mata. "Jangan bicara. Jangan berhenti." Kata-katanya terus terngiang di kepala ketiga pemuda itu. Namun, semakin jauh mereka melangkah, lorong kabut itu mulai memperlihatkan bayangan-bayangan aneh di sisi kiri dan kanan. Dari sudut mata, Amir bisa melihat siluet seseorang berdiri diam, tinggi, kurus, tanpa wajah, hanya bentuk kosong seperti boneka hitam. Jaja mulai memelangkan langkah, tubuhnya gemetar hebat. "Bro, itu apa?" bisiknya. Arman cepat menarik bahunya, mendorongnya untuk tetap maju. "Jangan lihat, Jia. Jalan terus." Arman berdesis. Namun, bisikan dari kabut mulai menjadi lebih keras. Seperti suara banyak orang, memanggil, merayu, bahkan mengejek. "Amir, lihat aku, ini ibumu. Jaja, adikmu kedinginan, kasihan, panggil dia." "Arman, sudah terlambat, ikut saja kami." Suara-suara itu semakin mendekat, seolah tepat di samping telinga mereka. Lorong itu sendiri mulai berputar-putar, membuat kepala mereka pusing. Kaki mereka seperti menjejak lumpur lengket yang menarik ke bawah. Tiba-tiba, Amir merasa ada tangan kecil yang menggenggam jemarinya. Dingin. Bekunya menusuk ke tulang. Amir menoleh, dan hampir menjerit. Seorang anak kecil tanpa wajah berdiri di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. Wajah anak itu rata, hanya kulit halus tanpa mata, hidung, atau mulut. Amir hampir jatuh saking terkejutnya. Tapi lelaki tua itu tiba-tiba menoleh cepat, mengacungkan tongkatnya, dan menghantam udara di dekat Amir. Braraak. Bayangan anak kecil itu meleleh seperti asap terbakar, lenyap begitu saja. "Kuatkan hati kalian," bentak lelaki tua itu. "Mereka mencoba memikat lewat kelemahan kalian." Amir, Arman, dan Jaja mempercepat langkah mereka, berusaha mengabaikan semua suara, semua bayangan, semua jeritan yang memanggil-manggil dari kabut. Namun ujian belum selesai. Di tengah lorong,
Mendadak kabut menipis, memperlihatkan sebuah pasar yang aneh. Berbeda dari pasar setan sebelumnya, pasar ini tampak jauh lebih nyata, terang oleh lentera, penuh pedagang dengan dagangan menggoda, makanan, pakaian indah, bahkan emas permata. Orang-orang berseliweran, wajah mereka tampak normal hingga dilihat lebih dekat. Ternyata wajah mereka datarnya seperti boneka, tak ada emosi, hanya senyum tipis yang mengerikan. Beberapa pedagang melambaikan tangan ke arah mereka. "Sini gratis, ambil saja. Tidak perlu bayar, semua untukmu." Lelaki tua itu berhenti, menancapkan tongkatnya ke tanah. "Ini ujian terakhir," katanya lirih. "Mereka tahu kalian lapar, lelah, takut. Tapi kalau kalian tergoda, kalian akan tinggal di sini selamanya." Amir menelan ludah, menahan perutnya yang sejak tadi kosong. Jaja memejamkan mata, hampir menangis. Arman meremas tasbihnya sampai jemarinya memutih. Mereka melangkah melewati para pedagang itu. Beberapa dari mereka mencoba menarik tangan Amir, menghalangi jalan Jaja, bahkan mengiming-imingi Arman dengan dompet tebal penuh uang. Tapi ketiganya tetap berjalan lurus, menggertakkan gigi menahan godaan. Saat mereka hampir keluar dari area pasar, salah satu pedagang meneriakkan sesuatu. "Kalau kalian pergi, kalian akan kehilangan orang yang kalian cintai." Ucapan itu menghantam dada mereka seperti palu. Langkah mereka goyah. Amir teringat ibunya. Arman teringat adiknya. Jaja teringat kekasihnya di kampung. Air mata Amir mengalir deras, tapi ia tetap maju, melangkah tanpa menoleh. Akhirnya, setelah melewati pasar itu, lorong kabut kembali muncul, lebih tipis daripada sebelumnya. Di kejauhan, samar-samar, terlihat cahaya fajar mulai menyingsing. Lelaki tua itu mengangguk puas. "Kalian sudah melewati ujian terberat," katanya. "Tinggal satu langkah lagi." Mereka mempercepat langkah, hampir berlari. Namun, sebelum benar-benar keluar, suara berat dan menggelegar menggema dari belakang mereka. "Belum selesai, manusia." Mereka menoleh. Sebuah bayangan raksasa muncul di tengah kabut, tinggi menjulang, bertanduk, dengan tangan cakar panjang, matanya menyala merah. Makhluk itu meraung, mengejar mereka. "Jangan berhenti. Lari," teriak lelaki tua itu. Dengan segenap tenaga, Amir, Arman, dan Jaja berlari menembus kabut yang tersisa, mengejar secercah cahaya yang semakin dekat. Bayangan raksasa itu menggapai-gapai, nyaris menyentuh punggung mereka. Lelaki tua itu menghentakkan tongkatnya ke tanah. Dari tongkat itu memancar cahaya putih yang membentuk perisai, menahan makhluk itu sejenak. Dengan nafas terengah-engah, mereka akhirnya meloncat keluar dari lorong kabut, dan jatuh berguling di sebuah jalur pendakian berbatu yang nyata. Kabut langsung lenyap. Udara pagi Gunung Lawu yang segar menerpa wajah mereka. Sunyi. Tenang. Nyata. Mereka selamat. Mereka bertiga saling memandang, mata berkaca-kaca, tak mampu berkata apa-apa. Lelaki tua itu berdiri di belakang mereka, tersenyum tipis, sebelum akhirnya berjalan menjauh, menghilang di balik kabut yang perlahan menghilang. Meninggalkan mereka bertiga, Amir, Arman, dan Jaja, yang baru saja kembali dari perjalanan antara hidup dan mati. Setelah lolos dari lorong kabut dan bayangan mengerikan, Amir, Arman, dan Jaja terduduk lemas di jalur pendakian. Napas mereka memburu, dada terasa sesak, tubuh gemetar menahan dingin dan rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Cahaya fajar perlahan menyebar, memperlihatkan jalur berbatu yang basah oleh embun. Namun ada satu hal yang segera mereka sadari, lelaki tua yang selama ini membimbing mereka, telah lenyap. Kemana dia? Tanya Jaja dengan suara bergetar. Amir dan Arman berdiri, memutar badan ke segala arah. Tidak ada siapapun. Bahkan jejak kaki lelaki itu pun tak terlihat di tanah basah. Yang ada hanya 3 jejak kaki mereka sendiri. "Ini gak masuk akal, dia barusan di sini," kata Arman, matanya membelalak. Mereka bertiga saling pandang. Ada rasa was-was yang belum mau pergi dari hati mereka. Namun di tengah kegelisahan itu, Amir menunjuk ke satu arah. Lihat, itu," bisiknya. Di jalur pendakian yang mulai tersinari cahaya matahari, tampak sehelai kain putih tersangkut di dahan pohon kecil. Kain itu tampak lusuh, tapi anehnya, berpendar lembut seolah memantulkan cahaya fajar. Mereka mendekat perlahan. Saat Amir mengulurkan tangan untuk mengambil kain itu, angin berdesir kuat,
membawa suara lirih yang sangat mereka kenal. "Teruskan perjalananmu ke Hargo Dumilah. Jawaban ada di sana." Suara lelaki tua itu. Mereka bertiga terdiam, saling memandang dengan jantung berdegup keras. Hargo Dumilah, puncak utama Gunung Lawu yang keramat, tempat dipercaya sebagai lokasi bertapanya Prabu Brawijaya V hingga menghilang secara gaib. Tak banyak orang berani naik ke sana, apalagi pada malam satu suro seperti ini. Namun mereka tahu, jalan pulang sudah tak mungkin lagi. Mereka harus maju, menuntaskan perjalanan ini. Dengan kain putih itu disimpan rapi di tas Amir, mereka melanjutkan pendakian. Semakin naik, jalur berubah menjadi lebih sempit dan terjal. Batu-batu besar seperti menjulang menjadi gerbang alami. Angin bertiup lebih dingin, membawa bau wangi aneh, seperti bunga yang membusuk. Sesekali, mereka menemukan jejak kaki aneh di tanah, bukan seperti jejak manusia biasa. Lebih besar, lebih dalam, dan berbentuk aneh, seakan bertapak 3 jari panjang. Amir mencoba bersikap tenang, tapi hatinya penuh tanya. Jejak itu menuju ke arah puncak. Seolah sesuatu atau seseorang telah menunggu mereka di sana. "Bro, ini perasaan gue nggak enak," gumam Jaja sambil merapatkan jaketnya. "Kita udah sampai sejauh ini, Ja," kata Arman dengan suara berat. "Mau nggak mau, harus lanjut." Mereka terus berjalan, mendaki, sesekali berhenti hanya untuk mengatur napas. Di tengah jalan, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Tumpukan batu kecil berbentuk menyerupai makam berjejer di sepanjang sisi jalur. Di atas setiap batu itu, ada benda-benda aneh, potongan kain sobek, tulang kecil yang menghitam, bahkan ada boneka-boneka lusuh yang tampak mengerikan. "Ini semacam sesajen?" tanya Amir perlahan. Arman mengangguk, menelan ludah. "Bisa jadi ini bekas ritual." Mereka melangkah lebih hati-hati, tak berani menyentuh apapun. Tapi tepat saat mereka melewati deretan batu itu, suara langkah kaki lain terdengar di belakang mereka. Cepat, berat, dan menyeret. Mereka membeku. Perlahan, Amir menoleh. Tak ada siapapun. Namun, saat ia menoleh ke arah depan lagi, seorang wanita berjubah merah berdiri di jalur, membelakangi mereka. Rambutnya panjang, hitam pekat, menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Tubuhnya kaku, tidak bergerak sedikit pun. Mereka bertiga berhenti, nyaris tak berani bernapas. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, bukan untuk menyapa, melainkan menunjuk ke arah puncak. Tanpa suara, tanpa menoleh. Dia ngasih kita jalan, bisik Jaja ketakutan. Arman menarik Jaja dengan gerakan cepat. "Mungkin ini ujian lagi. Jangan macam-macam." Amir memberanikan diri melangkah lebih dulu, menahan detak jantung yang serasa mau meledak. Saat mereka bertiga berjalan melewati wanita itu, hawa dingin luar biasa menusuk hingga ke tulang. Aroma bunga bercampur anyir darah menyengat hidung mereka. Namun wanita itu tetap diam, tak bergerak. Begitu mereka melewati beberapa langkah, Amir memberanikan diri menoleh sekali lagi. Dan wanita itu sudah menghilang. Seolah lenyap ditelan kabut tipis yang menyelimuti jalur. Perjalanan menuju Hargo Dumilah terasa makin berat. Tubuh mereka sudah lelah, mental terkuras, tapi dorongan untuk mencapai puncak membuat mereka terus melangkah. Akhirnya, setelah mendaki satu tanjakan terjal, mereka tiba di sebuah dataran kecil. Di situ, berdiri sebuah pohon besar, tua, bengkok, dengan akar menjalar seperti tangan raksasa mencengkeram tanah. Di bawah pohon itu, ada sebuah batu besar berbentuk singgasana. Di batu itu, tergurat ukiran aksara Jawa kuno yang nyaris tak bisa dibaca. Namun yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, adalah karena bayangan seseorang duduk bersila di atas batu itu, seperti sosok bertapa. Rambutnya putih panjang. Tubuhnya dibalut kain sederhana. Mereka bertiga mendekat perlahan. Amir membuka mulut, ingin memanggil. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, sosok itu membuka mata. Matanya bukan mata manusia biasa. Cahaya putih murni terpancar dari kedua matanya, membuat mereka bertiga langsung menundukkan kepala, tak mampu menatap langsung. Suara berat dan penuh gema terdengar dari sosok itu. "Kalian telah melewati lorong bisikan, pasar godaan, dan bayang-bayang penyesat. Kini kalian harus memilih antara kembali sebagai manusia biasa atau membawa bekas malam ini dalam jiwa kalian selamanya." Amir, Arman, dan Jaja gemetar mendengar kata-kata itu.
Mereka belum tahu pilihan apa yang harus mereka ambil. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan mereka belum selesai. Karena malam satu suro di Gunung Lawu masih menyimpan rahasia yang jauh lebih mengerikan. Di bawah pohon tua yang bengkok, Amir, Arman, dan Jaja terdiam, terpaku di hadapan sosok misterius yang duduk di atas batu singgasana. Mata mereka tak bisa memandang lebih jauh, terperangkap dalam cahaya putih yang terpancar dari kedua bola mata sosok itu. Suara berat, dalam, dan penuh wibawa terdengar lagi. Kalian telah berani melangkah jauh, lebih jauh dari yang pernah ditempuh manusia biasa. Namun, tak semua yang kalian temui akan membawa kebaikan. Ada yang harus dibayar dengan pengorbanan. Pilihan kalian ada dua. Amir, Arman, dan Jaja saling pandang. Mereka merasa seolah terjebak dalam dilema yang tak bisa dijawab dengan logika manusia. Namun, satu hal yang jelas, mereka tak bisa mundur lagi. Pilihan pertama adalah kembali ke dunia mereka, membawa kenangan kelam yang menggerogoti jiwa. Pilihan kedua adalah tinggal, melayani Gunung Lawu, dan mengungkapkan rahasia yang telah terkubur lama, tetapi itu berarti mengorbankan kebebasan mereka. Jaja mendekat perlahan, berbisik, tapi kalau kita kembali, apa yang terjadi pada orang-orang yang kita tinggalkan? Ibu, ayah, adik? Amir menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa jawaban dari pertanyaan Jaja akan mengubah segalanya. Namun, ia juga menyadari bahwa kembali ke kehidupan biasa dengan luka yang mereka bawa, sepertinya tak akan pernah sama lagi. Sosok itu bangkit dari batu singgasana dan melangkah mendekat, kabut tipis menyelimutinya. Ia terlihat semakin besar, tubuhnya menyatu dengan angin yang berputar-putar. Kini, wajahnya bisa terlihat jelas, wajah seorang lelaki dengan rambut panjang putih, berpakaian tradisional Jawa yang penuh simbol-simbol gaib. Wajahnya tampak ramah, namun ada kerutan di dahinya, seakan dia menanggung beban yang sangat berat. Aku adalah penjaga Hargo Dumilah, katanya, suara penuh kebijaksanaan. Banyak yang telah datang sebelum kalian. Namun sedikit yang dapat memilih dengan bijak. Kalian berada di ujung jalan yang menentukan nasib kalian. Namun, ingatlah, nasib ini hanya dapat diubah dengan keberanian sejati. Arman menunduk. Keberanian untuk apa? Apa yang sebenarnya kami hadapi? Semua ini, semua yang kami lihat, kenapa harus begitu sulit? Sosok itu menatap Arman lama. Kalian telah melihat pasar setan, lorong kabut, dan berbagai ujian yang mengerikan. Ini adalah jalan yang dipilih oleh mereka yang mencari kekuatan dan jawaban. Kalian harus mengerti bahwa kekuatan besar selalu datang dengan harga. Amir menggenggam erat kain putih yang mereka temukan sebelumnya. Apa maksudmu dengan harga? Sosok itu tersenyum tipis. Harga itu adalah pengorbanan. Kalian ingin kembali ke dunia nyata? Kalian ingin hidup seperti dulu? Atau kalian ingin membuka pintu yang lebih besar, melangkah lebih jauh, dan membayar harga untuk mendapatkan pengetahuan tak terbatas tentang kehidupan dan kematian? Jaja menggigil, air matanya hampir menetes. Apa yang terjadi pada kami jika kami memilih untuk tinggal? Apa yang akan terjadi jika kami memilih untuk kembali? Kalian akan mendapatkan jawaban dari segala misteri yang ada di sekitar kalian, jawab sosok itu pelan. Namun, jika kalian memilih untuk tinggal, kalian akan kehilangan apa yang kalian sebut sebagai kehidupan manusia. Kalian akan menjadi bagian dari Gunung Lawu. Kalian akan mengenal setiap rahasia yang terpendam di bawah tanahnya, namun kalian juga akan kehilangan kebebasan. Tiba-tiba, kabut mulai menggulung lagi, lebih tebal dari sebelumnya. Suara angin berputar lebih keras, membawa bisikan-bisikan tak terhingga yang menyatu dengan suara alam. Bayangan-bayangan yang muncul kembali, kali ini lebih menakutkan, lebih nyata, seperti makhluk besar yang mengintai di balik pohon-pohon besar, menatap mereka dengan mata merah yang menyala. Amir merasa tubuhnya seperti dibekukan. Ia bisa merasakan udara semakin berat, sesak di dada. Arman berdiri di sampingnya, memegang erat tangan Jaja yang semakin gemetar. Sosok itu mengangkat tangannya, seolah mengendalikan angin. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdirnya. Pilihan kalian sudah ditentukan dari awal. Kalian sudah memilih jalan ini, dan sekarang waktunya untuk mengambil keputusan terakhir. Amir menatap ke depan, ke arah puncak Hargo Dumilah yang semakin dekat. Bagaimana kami tahu kalau jalan yang kami pilih benar? Suara Amir hampir tenggelam dalam angin yang berputar, namun sosok itu menjawab dengan tenang. Keberanian untuk memilih adalah kunci.
Hanya mereka yang berani menghadapi kegelapan dalam diri mereka yang bisa menemukan terang. Pilihlah dengan hati, dan biarkan takdirnya mengalir. Di belakang mereka, kabut semakin tebal, dan angin berputar semakin cepat. Namun, ada sesuatu yang berubah. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar keras, seperti suara gempa bumi. Batu-batu besar mulai bergeser, dan langit di atas mereka mulai gelap. Ini adalah ujian terakhir, kata sosok itu dengan suara yang bergema. Siapkah kalian untuk benar-benar memilih? Amir menelan ludah. Arman menatap Amir, lalu melihat ke Jaja. Jaja yang masih tampak takut, namun ada sebuah tekad di matanya yang mulai muncul. Akhirnya, Amir melangkah maju, menggenggam kain putih itu erat-erat. Kami memilih untuk terus maju, menghadapi apapun yang ada di depan. Sosok itu mengangguk, senyum tipis muncul di wajahnya. Maka jalan kalian sudah ditentukan. Angin berhembus kencang, mengguncang tubuh mereka, tapi mereka tak lagi takut. Di puncak Hargodumilah, jawaban akhirnya menunggu. Amir, Arman, dan Jaja melangkah maju, menapaki jalur sempit yang menuju puncak Hargodumilah. Langit di atas mereka tampak gelap, dan kabut tebal kembali menyelimuti jalur pendakian. Suasana semakin mencekam, angin berputar kencang, mengguncang pepohonan besar di sekitar mereka. Namun, meskipun hati mereka dipenuhi rasa takut, tekad mereka lebih kuat. Kita sudah sampai sejauh ini. Tidak ada jalan kembali, kata Amir, suaranya tegas, meski sedikit gemetar. Di sisi jalan, batu-batu besar tampak bergeser, seakan mendekatkan diri mereka pada suatu kekuatan yang lebih besar. Suara bisikan halus kembali terdengar di telinga mereka, tetapi kali ini lebih jelas, lebih mendalam. Kami memilih jalan ini, kami siap dengan segala konsekuensinya, kata Arman, dengan keberanian yang muncul dari dalam dirinya. Mereka terus berjalan, menyusuri jalur sempit yang semakin menanjak. Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul sebuah gerbang batu raksasa, dengan ukiran simbol-simbol aneh yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Di kedua sisi gerbang, terdapat dua patung batu besar yang menggambarkan makhluk setengah manusia, setengah ular, dengan mata yang tampak hidup, seakan memandang langsung ke dalam jiwa mereka. Di atas gerbang, ukiran bertuliskan, Hargodumilah, pintu keabadian. Jaja menelan ludah. Ini, apa yang sebenarnya kita cari, Amir? Apa yang kita temui di balik gerbang ini? Amir menatap gerbang itu, merasakan kehangatan yang aneh menjalar di tubuhnya. Kita tidak tahu, Ja. Tapi kita harus melewatinya. Hanya dengan begitu kita bisa tahu apa yang ada di balik semua ini. Mereka bertiga berdiri di depan gerbang, memandangi patung-patung dan simbol-simbol yang tampaknya mengandung kekuatan besar. Hati mereka dipenuhi rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang semakin mendalam. Amir mengangkat tangan, meraih gerbang batu yang besar itu. Saat tangannya menyentuh batu, gemuruh suara terdengar, seperti suara dari dalam bumi yang menggelegar. Gerbang itu mulai bergeser, membuka perlahan, seolah memberi mereka jalan. Di balik gerbang, ada ruang besar, seperti ruang yang terpisah dari dunia mereka. Di dalamnya, cahaya merah pucat menyinari segala sesuatu, dan di tengah ruangan, ada sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam mengkilap. Di atas altar itu, terdapat sebuah buku besar, dengan halaman-halaman yang tampaknya terbuat dari kulit manusia. Amir, Arman, dan Jaja berdiri terkejut. Mereka tak menyangka akan menemukan sesuatu yang begitu mengerikan. Namun, mereka tak bisa mundur. Mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Ini, apa ini? Tanya Arman dengan suara bergetar, matanya tak bisa lepas dari buku itu. Amir berjalan maju, mendekati altar. Ini adalah jawaban yang kita cari, katanya pelan. Ini adalah rahasia yang ada di balik Gunung Lawu. Dengan hati-hati, Amir membuka buku itu. Halaman pertama terbuka, dan ketika ia melihat isinya, wajahnya langsung berubah. Tertulis di halaman itu dengan aksara kuno yang mereka tak kenal, tetapi tiba-tiba seperti ada yang mengisi pikiran mereka dengan pemahaman yang mendalam. Ini, bukan hanya buku biasa. Ini adalah panduan untuk mengendalikan kehidupan dan kematian, Amir berkata, suaranya terbata-bata. Ini adalah pengetahuan yang telah dipertahankan selama ribuan tahun. Semua yang kita alami adalah bagian dari ritual kuno untuk membuka gerbang ke dunia lain. Jaja yang berdiri di belakang mereka, merasa ada sesuatu yang bergerak di udara, seperti ada sesuatu yang menyusup ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, di sudut pandangnya,
Ia melihat bayangan hitam bergerak di antara batu-batu besar di ruangan itu, seperti makhluk yang tak terlihat, hanya meninggalkan jejak energi yang menakutkan. Ada yang tidak beres, bisik Jaja, suaranya gemetar. Namun, Amir tak menghiraukannya. Ia terus membaca halaman demi halaman, semakin tenggelam dalam pengetahuan yang ditemukan. Di balik setiap kata, ia merasakan seakan dunia yang dikenalnya mulai runtuh. Semuanya seperti terbuka, tapi dengan cara yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Suara itu berasal dari di balik altar, dan terdengar seperti suara raungan dari dunia yang sangat jauh, sangat gelap. Kami datang untuk menjemput kalian, suara itu terdengar begitu jelas, menggema di seluruh ruangan. Kalian sudah cukup lama mengganggu kami. Saatnya kalian membayar. Amir, Arman, dan Jaja terkejut. Sesuatu yang besar dan mengerikan mulai muncul dari kegelapan, menjulang tinggi, seolah keluar dari bayangan itu sendiri. Sosok itu, makhluk raksasa, muncul dengan tubuh hitam berlapis kulit keras, matanya berkilat merah menyala. Ia mendekat dengan langkah yang berat dan mengguncang tanah. Kalian tidak seharusnya ada di sini, makhluk itu berkata dengan suara yang membuat seluruh tubuh mereka bergetar. Kalian telah melanggar aturan kami. Di saat itu juga, gerbang Hargo Dumilah tertutup dengan keras, menghalangi jalan keluar mereka. Mereka terperangkap. Suasana di dalam ruang besar itu semakin menegangkan. Gerbang Hargo Dumilah yang semula terbuka kini tertutup rapat, menahan mereka dalam kegelapan yang semakin pekat. Makhluk besar yang muncul dari bayangan gelap itu semakin mendekat, setiap langkahnya mengguncang tanah, mengeluarkan suara berderak dari batu-batu yang retak. Kalian telah sampai pada titik tak terkembali. Suara makhluk itu menggelegar, membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Gunung Lawu tak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Harga yang harus dibayar telah ditentukan. Amir menelan ludah. Dia merasa tubuhnya begitu berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya untuk bergerak. Arman dan Jaja di sampingnya tampak sama terkejut, namun ada kilatan tekad di mata mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan mundur lagi. Kita harus melawan, kata Amir dengan suara yang bergetar, tetapi penuh tekad. Jaja menggenggam tangan Amir. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan melawan makhluk sebesar itu? Makhluk itu tertawa dengan suara rendah, namun menggetarkan. Kalian ingin melawan? Kalian sudah memasuki dunia yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Bahkan jika kalian berusaha, kalian tidak akan menang. Namun, Amir, Arman, dan Jaja tidak bisa mundur. Mereka telah melewati begitu banyak ujian, dan kini mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Amir meraih kain putih yang mereka bawa dari awal perjalanan, merasa bahwa benda itu adalah satu-satunya ikatan yang masih bisa memberi mereka harapan. Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar dari arah altar. Buku besar yang ada di altar itu mulai bersinar terang, mengeluarkan cahaya putih yang memancar ke seluruh ruangan. Seperti ada sesuatu yang mulai terbangun dari dalam batu-batu yang ada di sekeliling mereka. Makhluk itu berhenti sejenak, seolah terkejut. Apa itu? Kenapa buku itu? Amir, yang mulai merasakan adanya kekuatan di dalam dirinya, melangkah maju. Ini bukan sekadar buku. Ini adalah kunci untuk mengalahkanmu. Dengan tangan gemetar, Amir membuka buku itu sekali lagi. Halaman-halaman buku yang sebelumnya tampak tak bermakna kini mulai bersinar, dan kata-kata dalam aksara kuno mulai berubah menjadi bahasa yang bisa mereka pahami. Hanya dengan keberanian sejati, kita bisa melawan kekuatan ini. Kunci untuk menghentikanmu ada pada kita, tetapi kita harus menghadapinya dengan hati yang murni dan pikiran yang jernih. Amir membaca keras-keras, suaranya bergema di seluruh ruangan. Makhluk itu mendengus, suara gemuruhnya makin keras. Kalian tidak bisa menghentikan takdir. Gunung Lawu sudah memilih. Kalian hanya manusia biasa. Namun, Arman, yang sejak awal tampak ragu, kini mulai berdiri tegak. Kami bukan hanya manusia biasa. Kami sudah melewati berbagai ujian yang mengerikan. Kami tahu apa yang kami hadapi. Dan kami tidak akan takut. Dengan kata-kata itu, Arman melangkah maju, diikuti oleh Jaja yang juga kini mulai menunjukkan keberanian yang luar biasa. Mereka semua memegang erat kain putih yang mereka bawa, menggabungkan kekuatan mereka, dan bersiap menghadapi makhluk itu. Tiba-tiba, cahaya putih dari buku itu meledak, menyelimuti seluruh ruangan. Buku itu mengeluarkan suara yang seakan berasal dari dunia lain,
suara yang memecah keheningan di sekitar mereka. Makhluk itu terkejut, tubuhnya terguncang hebat oleh kekuatan yang dikeluarkan. Namun, ia masih berusaha mempertahankan dirinya. "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan," teriak makhluk itu dengan marah. Namun, saat cahaya semakin terang, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memaksa makhluk itu mundur. Gerbang Hargo Dumilah yang sebelumnya tertutup mulai terbuka sedikit demi sedikit, seolah memberi jalan keluar. Makhluk itu terhuyung mundur, mencoba melawan cahaya yang semakin kuat. Amir, Arman, dan Jaja merasa tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rasa takut yang sebelumnya melumpuhkan mereka kini tergantikan dengan keberanian yang tak tertandingi. "Sekarang saatnya," kata Amir, seraya memegang kain putih itu lebih erat. Mereka bertiga maju bersama, menyatukan tekad mereka. Amir mengangkat tangan, dan cahaya putih yang menyilaukan itu semakin kuat, melingkupi tubuh mereka dan mengarah langsung ke makhluk itu. Dengan raungan keras, makhluk itu akhirnya terhantam oleh cahaya, dan tubuhnya mulai hancur menjadi serpihan gelap yang menghilang begitu saja, terbakar oleh energi murni yang keluar dari buku itu. Gerbang Hargo Dumilah kini terbuka lebar. Cahaya dari luar dunia mulai memasuki ruangan, membawa kehangatan dan kebebasan yang mereka dambakan. Amir, Arman, dan Jaja berdiri terengah-engah, namun mereka merasakan kemenangan yang luar biasa. Mereka telah berhasil mengalahkan makhluk itu dan melawan takdir yang telah ditentukan. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengalahkan kekuatan jahat. Perjalanan ini mengajarkan mereka tentang keberanian, persahabatan, dan harga dari sebuah pilihan. Mereka melangkah keluar dari Hargo Dumilah, menuju dunia yang sudah lama mereka tinggalkan, namun dengan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang kehidupan dan kekuatan yang tersembunyi di balik Gunung Lawu.